Rindu Ramadan indah dan seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian, kembali lagi di Tausiah Rindu Ramadan indah dan seru bersama saya Helga Mevia Andesta dari kelas 10-1. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat bertemu kembali dengan Ramadan di tahun ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada hari ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang mungkin sering teman-teman tanyakan dan sering teman-teman debatkan. Rezeki itu datang dengan porsi usaha yang lebih atau porsi doa yang lebih? Apakah rezeki itu datang karena kita berusaha sekuat-kuatnya atau kita hanya cukup diam dan bertawakal, maka rezeki akan datang dengan sendirinya? Menariknya, pertanyaan ini pernah menjadi diskusi ringan antara dua ulama besar, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Alkisah, Imam Syafi'i yang merupakan murid dari Imam Malik pernah berdebat mengenai masalah rezeki. Imam Malik berpendapat bahwa rezeki itu tidak datang karena usaha, melainkan karena tawakal. Seseorang hanya perlu bertawakal, maka Allah akan memberinya rezeki. Beliau berkata kepada Imam Syafi'i, lakukanlah apa yang menjadi bagianmu dan biarkan Allah mengurus sisanya. Beliau juga membacakan sebuah hadis yang berbunyi, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu himasau wa taruhu bitonah." Yang artinya, andai saja kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Ia memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Malik. Namun, Imam Syafi'i tidak setuju. Beliau berkata, "Wahai guru, andai seekor burung tidak keluar dari sarangnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" Suatu ketika, saat Imam Syafi'i sedang berjalan-jalan, beliau bertemu dengan rombongan orang yang sedang memanen buah anggur. Sang imam pun membantu rombongan tersebut dan kemudian diberikan imbalan berupa beberapa ikat buah anggur. Setelah menerima imbalan tersebut, beliau bergegas bertemu dengan gurunya. Ternyata saat ditemui, Imam Malik sedang bersantai. Sambil menaruh anggur tersebut, Imam Syafi'i menceritakan pengalamannya. Beliau berkata kepada gurunya, "Andai saya tidak keluar rumah hari ini dan tidak bekerja, mungkin anggur ini tidak akan sampai ke tangan saya." Mendengarnya, Imam Malik hanya tersenyum sambil mencicipi beberapa buah anggur. Tak lama kemudian, beliau berkata kepada Imam Syafi'i, "Hari ini aku tidak keluar rumah, hanya mengajar saja. Lantas, aku membayangkan betapa nikmatnya kalau bisa mencicipi anggur di cuaca yang panas seperti ini. Bukankah ini yang aku maksud dengan lakukan bagianmu dan biarkan Allah melakukan yang lainnya?" Pada akhirnya, kedua imam tersebut tertawa sambil memakan buah anggur. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sesungguhnya perbedaan pandangan antara kedua tokoh pada kisah di atas tidaklah salah. Karena memang Allah sudah menyiapkan banyak sekali pintu rezeki bagi hamba-hambanya. Teman-teman tahu tidak ada berapa pintu yang tersedia? Ada yang mengatakan 8, ada pula yang mengatakan 10. Nah, dua di antara pintu tersebut adalah rezeki karena bertawakal dan rezeki karena berusaha. Rezeki karena bertawakal ada di surah At-Tolaq ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, dan menganugerahinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka,
Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya rezeki. Sesungguhnya Allah melaksanakan apa yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah memberi ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian yang kedua, rezeki karena berusaha yang terdapat di surah An-Najm ayat 39 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahul sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa, yang artinya dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya, dan kelak usaha itu akan diperlihatkan kembali kepadanya, kemudian diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna. Sebaliknya, rezeki para pendosa juga sudah Allah umpamakan dalam surah An-Nahl ayat 112 yang berarti, sesungguhnya Allah telah membuat perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulu aman lagi tentram, yang rezekinya melimpah ruah dari segala tempat, namun penduduknya ingkar atas nikmat Allah. Ayat ini juga berkaitan dengan konsep isti'raj, yaitu kelimpahan rezeki yang justru melalaikan dan berujung pada azab. Misal, teman-teman pernah melihat orang yang jarang ibadah, tapi rezekinya lancar jaya. Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah sedang memberinya jebakan agar ia semakin terlena dan jauh dari taubat. Isti'raj juga disebut sebagai azab yang ditunda karena pelakunya akan mendapat balasan bukan di dunia, melainkan di akhirat nanti. Pemirsa Tausiah Rindu yang dimuliakan Allah, semoga kultum saya hari ini dapat mengubah fokus kita dari harus lebih banyak doa atau usaha menjadi dari pintu rezeki mana kita akan menjemput rezeki kita. Karena banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga. Tak lupa juga, semoga kita semua bukanlah orang yang terkena isti'raj. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di segmen Rindu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini didukung oleh SPMB Pangsut 2 Bekasi. Gelombang kedua, diskon 2 juta rupiah.